Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Hafifatul Mufida dari Prodi PAI akan menjelaskan tentang pengertian ilmu kalam. Nah, ilmu kalam didefinisikan sebagai ilmu yang membahas masalah-masalah ketuhanan dan hal-hal terkait berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan. Ilmu ini juga dikenalkan dengan nama lain seperti ilmu tauhid, ilmu akidah, dan ilmu usuluddin. Sejarah lahirnya ilmu kalam sangat erat kaitannya dengan peristiwa perpecahan di kalangan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini diawali dengan al-fitnah al-kubra, yaitu fitnah besar, yaitu pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, yang kemudian memicu konflik politik dan berkembang menjadi perdebatan teologis. Konflik antara pendukung Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi pemicu munculnya berbagai kelompok teologi. Nah, ilmu kalam memiliki hubungan yang saling melengkapi dengan ilmu keislaman lainnya. Ilmu kalam memberikan landasan intelektual untuk akidah. Fikih mengatur implementasi praktisnya. Tasawuf memperdalam aspek spiritual dan filsafat memberikan wawasan melalui akal. Dalam pendidikan agama Islam, ilmu kalam dianggap penting untuk memberikan landasan rasional terhadap ajaran Islam, memperkuat akidah dalam menghadapi tantangan modern seperti sekularisme dan materialisme, serta membentuk pola pikir yang kritis dan toleran. Berdasarkan makalah tersebut, ada beberapa penjelasan yang lebih mendalam mengenai poin-poin utama. Poin yang pertama yaitu pengertian dan hakikat ilmu kalam. Nah, ilmu kalam secara esensial adalah disiplin ilmu teologi dialektis dalam Islam. Disebut kalam. Secara harfiah berarti pembicaraan atau firman. Karena fokus utamanya adalah membahas firman Tuhan dan sifat-sifatnya. Namun, yang membedakannya adalah penggunaan dalil-dalil akli, rasional, dan logis. Di samping dalil-dalil nakli, Al-Quran dan hadis, tujuannya bukan sekadar mengetahui, tetapi untuk mencapai keyakinan yang kokoh terhadap akidah Islam dan mampu mempertahankannya secara argumentatif dari berbagai sanggahan. Poin yang kedua yaitu latar belakang sejarah yang politis. Dari makalah tersebut menekankan bahwa kemunculan ilmu kalam tidak dapat dilepaskan dari konteks politik pasca wafatnya Nabi Muhammad. Nah, perbedaan pendapat mengenai suksesi kepemimpinan khalifah menjadi bibit perpecahan. Puncaknya adalah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang dituduh melakukan nepotisme oleh sebagian kelompok. Peristiwa ini memicu konflik lebih lanjut antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Muawiyah menuntut Ali untuk mengadili pembunuhan Utsman. Sebuah tuntunan yang sulit dipenuhi Ali karena situasi politik yang kompleks. Dari konflik politik inilah muncul pertanyaan-pertanyaan teologis. Yang pertama, apakah orang yang melakukan dosa besar seperti membunuh masih dianggap mukmin? Nah, pertanyaan ini kemudian melahirkan berbagai aliran teologis, awalnya dalam Islam. Nah, yang ketiga, ruang lingkup pembahasan. Nah, ruang lingkup ilmu kalam mencangkup 3 pilar utama akidah. Yang pertama, ilahiyat, berkaitan dengan ketuhanan. Ini adalah pembahasan paling sentral, mencakup eksistensi Tuhan, keesaannya atau tauhid, serta sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz baginya. Yang kedua yaitu nabuwat, berkaitan dengan kenabian, membahas segala sesuatu tentang para nabi dan rasul, kebenaran risalah mereka, kitab-kitab suci yang dibawa, serta mukjizat sebagai bukti kerasulan. Yang ketiga samiyat,
berkaitan dengan hal-hal gaib yang hanya bisa diketahui melalui wahyu. Sam'iyat artinya mendengar. Ini mencakup keimanan pada malaikat, hari akhir, surga, neraka, dan takdir. Yang keempat yaitu keterkaitan antar disiplin ilmu Islam. Ini poin yang keempat. Nah, makalah ini menjelaskan posisi ilmu kalam sebagai fondasi bagi ilmu-ilmu keislaman lainnya. Ilmu kalam menetapkan mengapa seorang muslim harus beriman, dasar akidah. Sementara fikih mengatur bagaimana seorang muslim menjalankan imannya dalam bentuk ibadah dan muamalah, hukum praktis. Dengan yang pertama yaitu dengan tasawuf. Jika ilmu kalam adalah pendekatan rasional untuk memahami Tuhan atau lewat akal, maka tasawuf adalah pendekatan spiritual untuk merasakan kehadiran Tuhan atau lewat hati dan jiwa. Ilmu kalam menjaga agar praktik tasawuf tidak menyimpang dari akidah yang benar dengan filsafat Islam. Yang kedua yaitu dengan filsafat Islam. Nah, keduanya menggunakan akal dan logika. Perbedaannya, filsafat berangkat murni dari akal untuk mencari kebenaran, sementara ilmu kalam menggunakan akal untuk menjelaskan dan membela kebenaran yang sudah ada dalam wahyu. Yang poin yang kelima yaitu relevansi dalam konteks modern. Urgensi ilmu kalam dalam pendidikan agama Islam modern ditekankan sebagai alat untuk membentengi akidah di tengah gempuran ideologi seperti sekularisme atau pemisahan agama dari kehidupan dan materialisme atau pemahaman yang menganggap materi adalah satu-satunya realitas. Ilmu kalam menawarkan kerangka berpikir logis dan rasional untuk menjawab tantangan tersebut tanpa meninggalkan keyakinan agama. Nah, selain itu, metode dialektisnya mengajarkan cara berdialog dan menghargai perbedaan yang sangat relevan di era pluralisme saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.